Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sidik Firdaus dengan NPM 23151118. Jadi video ini merupakan laporan terkait analisis back propagation pada CNN. Jadi dimulai pertama untuk pendahuluannya. Jadi latar belakangnya itu adalah klasifikasi landscape merupakan bidang yang krusial dalam berbagai aplikasi, mulai dari penelitian geografis, monitoring lingkungan, perencanaan tata ruang hingga pengembangan pariwisata. Jadi dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan berbagai jenis landscape. Meskipun demikian, klasifikasi landscape secara manual adalah proses yang memakan waktu. Karena itulah, dengan berkembangnya bidang deep learning, khususnya arsitektur convolutional neural network, itu merevolusi kemampuan dalam memproses dan memahami citra sehingga untuk klasifikasi landscape-nya bisa tidak perlu dilakukan secara manual. Dengan model deep learning yang memiliki kapabilitas untuk secara otomatis mengekstraksi fitur hierarkis yang kompleks dari gambar, sehingga sangat cocok untuk mengatasi tantangan dalam klasifikasi landscape tadi. Jadi untuk penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan performa berbagai model deep learning, retrain, dan tugas klasifikasi citra untuk landscape. Jadi tadi tujuannya sudah disebutkan. Lalu untuk ini akan membandingkan 3 model deep learning tadi, yaitu MobileNet V2, ActionNet B0, dan Exception, untuk mengklasifikasikan citra landscape. Perbandingan ini akan meliputi evaluasi, akurasi, dan loss pada dataset citra landscape untuk mengidentifikasi model mana yang memberikan hasil klasifikasi terbaik. Untuk ruang lingkupnya itu fokus pada citra landscape menggunakan metode deep learning, yang mana datasetnya menggunakan dataset publik dari Kaggle, yaitu Landscape Recognition Image Dataset dari 12 ke image, yang mana berisi 5 kategori, yaitu coast, desert, forest, glacier, dan juga mountain. Model pre-trainnya itu 3 arsitektur CNN pre-train yang populer, yaitu MobileNet V2, Efficient B0, dan Exception. Lalu evaluasi kinerjanya itu adalah mengukur kinerja setiap model berdasarkan metrik akurasi dan loss pada data uji, setelah melakukan analisis komparatif untuk mengidentifikasi model yang paling efektif. Landasan teorinya jelas itu adalah deep learning untuk klasifikasi citra, yaitu convolutional neural network, yang mana telah menjadi tulang punggung dalam banyak keberhasilan bidang vision, computer vision, termasuk klasifikasi citra. Jadi CNN dirancang khusus untuk memproses data gambar dengan menggunakan lapisan-lapisan konvolusi yang secara otomatis mempelajari fitur dari data masukan dan akan terus mengupdate bobot atau weights-nya secara iteratif. Lalu selanjutnya ada arsitektur MobileNet V2, yang mana dirancang khusus untuk perangkat mobile dan aplikasi yang memiliki sumber daya komputasi terbatas. Keunggulan utamanya terletak pada efisiensi komputasi dan parameter yang relatif kecil, sambil tetap mempertahankan akurasi yang baik. Akurasi ini dia memperkenalkan 2 fitur utama. Yang pertama itu inverted residuals, yang mana lapisan bottleneck justru memperluas dimensi. Jadi ini memungkinkan jaringan untuk memproses fitur pada dimensi yang lebih tinggi sebelum menguranginya kembali. Lalu ada depth-wise variable convolution, adalah blok bangunan dasar dari MobileNet yang memisahkan konvolusi standar menjadi 2 angka. Depth-wise convolution menerapkan satu filter ke setiap saluran masukan secara independen, dan point-wise convolution, convolution 1x1 untuk menggabungkan output dari depth-wise convolution. Selanjutnya ada EfficientNet B0, itu adalah arsitektur yang dikenal karena efisiensi dan akurasinya yang tinggi, dimana ini merupakan versi
dasar dari EfficientNet. Berfungsi sebagai baseline untuk model-model lebih besar B1 hingga B7. Fitur kunci arsitektur EfficientNet B0 itu meliputi compound scaling, MB-conf blocks, dan juga ya itu aja. Selanjutnya itu ada exception, yang mana ini CNN yang didasarkan pada ide deploy variable convolution. Jadi ini merupakan perkembangan dari inception yang dikembangkan dan secara ekstrim. Dalam konvolusi standar, operasi filtering dan kombinasi saluran channel combination dilakukan secara bersamaan. Exception memisahkan operasi ini menjadi dua langkah yang berbeda. Device convolution, operasi ini melakukan konvolusi secara independen pada setiap saluran, dan juga pointwise convolution. Setelah device convolution, sebuah konvolusi satu kali satu diterapkan untuk menggabungkan output dari device convolution di sepanjang dimensi saluran. Selanjutnya, transfer learning ini adalah metode dalam machine learning di mana sebuah model yang telah dilatih untuk satu tugas digunakan kembali sebagai titik awal untuk tugas lain. Dalam konteks ini, dia jadi CNN yang telah dilatih pada dataset, kemudian dataset besar atau umum, itu mengadaptasi untuk tugas klasifikasi yang lebih spesifik. Jadi konsep utamanya di balik transfer learning adalah bahwa model yang dilatih akan pelajari fitur-fitur hierarkis yang sangat umum dan berguna dari citra. Misalnya, lapisan-lapisan awal CNN cenderung mempelajari fitur-fitur dasar seperti garis, tepi, dan tekstur. Sementara lapisan yang lebih dalam mempelajari fitur-fitur yang lebih kompleks dan spesifik untuk objek. Dalam penelitian ini, transfer learning digunakan untuk satu, mengatasi keterbatasan data, lalu meningkatkan kinerja, dua, meningkatkan kinerja, dan ketiga, efisiensi komputasi dan waktu. Masuk ke bab 3, metode penelitian. Pertama itu deskripsi dataset. Jadi datasetnya itu tadi adalah landscape recognition image dataset, strip 12K image dari Kaggle. Jadi ini dataset klasifikasi citra landscape yang terdiri dari 12.000 citra. Ada 5 kelas: coast, desert, forest, glacier, dan mountain. Untuk struktur foldernya itu dipisahkan antara training data dan testing data. Training data atau data pelatihannya ada 10.000 citra. Untuk data dan masing-masing kelas memiliki 2.000 citra. Jadi tiap 5 kelas itu masing-masing ada 2.000. Sementara untuk testing itu terdiri dari 500 citra dengan masing-masing kelas memiliki 100 citra. Lalu adapun langkah awalnya itu adalah preprocessing data. Jadi sebelum data dimasukkan ke dalam model, ada beberapa langkah yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pelatihannya nanti. Yang pertama itu ada resizing citra. Jadi setiap model pre-train memiliki persyaratan ukuran input yang spesifik. Oleh karena itu, citra dari dataset diubah ukurannya menjadi sebagai berikut. Yaitu image size-nya 24 kali 299 pixel. Lalu batching-nya. Jadi citranya dikelompokkan ke dalam batch dengan ukuran 32 yang memungkinkan model untuk melatih beberapa sampel data sekaligus yang secara signifikan mempercepat proses pelatihan dan membuat pembaruan bobot model lebih stabil. Lalu prefetching itu data dikonfigurasi menggunakan tab data autotune untuk prefetching. Itu memungkinkan pipeline data untuk menyiapkan batch data berikutnya di latar belakang saat model proses batch data. Jadi ini digunakan supaya mencegah bottleneck input. Ini supaya laptop atau server yang digunakannya itu tidak bottleneck, tidak bermasalah. Untuk bagian ini saya akan menjelaskannya lewat Google Colab saja.
Jadi pertama itu adalah saya mengambil datasetnya dari Kaggle terlebih dahulu. Selanjutnya saya mengimport beberapa library yang dibutuhkan. Jadi untuk tiga arsitektur ini, MobileNet V2, Efficient Bundle, dan Exception, itu sudah ada library-nya di TensorFlow di Keras. Jadi tinggal dipanggil saja. Dan ini konfigurasi tadi untuk batch, epoch, dan juga ukurannya. Lalu di sini adalah struktur foldernya. Jadi rendernya itu ada di folder yang mana, testdirnya ada di folder yang mana. Terus selanjutnya load datasetnya. Dari sini kita akan memanggil salah satu fungsi dari Keras untuk pre-processing. Jadi nanti ketika kita akan melakukan pelatihan untuk arsitekturnya, ada beberapa konfigurasi yang mana tinggal dipanggil saja di TrendDS. Jadi tidak perlu dipanggil satu-satu, trendernya apa, image size-nya berapa, batch size-nya berapa. Jadi tinggal panggil aja TrendDS-nya. Begitu juga untuk tes DS-nya. Untuk class name-nya itu nanti langsung saja dipanggil di trendds.classnames. Selanjutnya untuk ini masih sama, itu private-nya. Jadi dia tidak perlu private satu persatu, tinggal langsung saja trendds atau tsds. Selanjutnya itu arsitektur pertama, yaitu MobileNet V2. Jadi pertama di sini kita ada MobileNet V2 ini function dari, jadi kita memanggil yang sudah diimpor di library tadi. Jadi ini untuk kita melakukan load pre-train-nya. Selanjutnya di sini base MobileNet trainable false. Jadi maksudnya ini supaya tidak terjadi perulangan terrain untuk MobileNet V2. Selanjutnya kita menambahkan classifiernya, yaitu kita menambahkan ada gapnya, dense, lalu ada dropout, dan juga softmax. Lalu selanjutnya itu ada ini untuk melakukan ini compile terhadap modelnya. Mana di sini kita menggunakan Adam, optimizer Adam. Jadi optimizer Adam itu adalah optimizer yang digunakan untuk menyesuaikan bobot jaringan selama pelatihan berdasarkan gradient loss function. Jadi Adam akan menyesuaikan learning rate untuk setiap parameter secara individual, membuatnya efisien dan seringkali mengarah pada konvergensi yang lebih cepat dan performa yang lebih baik. Lalu selanjutnya itu setelah digunakan optimizernya, tinggal panggil saja untuk melakukan trainnya. Lalu setelah di train, dia akan melakukan evaluasi. Jadi bisa lihat sini terjadi 7 epoch. Pada epoch 1 akurasinya 0,3 dan seterusnya. Lalu pada epoch setelah epoch 7 akurasinya itu di 0,6624 dan lossnya di 0,8231. Ini untuk MobileNet V2. Selanjutnya untuk EfficientNet Binol. Untuk proses-proses yang terjadi di EfficientNet itu sama dengan yang terjadi di MobileNet V2. Yang membedakan adalah fungsi yang dipanggil saja, yaitu EfficientNet Binol. Untuk hasilnya
pada epoch 1 itu 0,5 dan pada epoch 7 itu 0,8 838 0,8 dan hasil akhirnya setelah dievaluasi itu menjadi 0,89. Lalu untuk arsitektur ketiga exception juga sama, itu hanya mengganti ini exception saja. Dan untuk hasilnya, akurasinya pada epoch 1 itu 0,3 dan pada epoch 7 itu 0,4. Namun setelah dievaluasi dia mendapatkan 0,54. Selanjutnya sini saya menggunakan matplotlib untuk visualisasi akurasinya. Jadi bisa dilihat sini akurasinya dan sini epochnya. Untuk MobileNet itu terjadi secara signifikan pada epoch ke-1. Maaf, untuk di sini itu kan dimulai dari 1 sampai 7. Tapi untuk di yang plot ini, di grafik ini dimulai dari 0 sampai 6. Jadi tadi dia signifikan hasil trennya itu di epoch kedua. Itu di sekitaran 0,5 sekian dan paling tinggi itu di 0,65. Untuk hasil filenya itu kurang lebih sama dengan hasil trennya. Selanjutnya untuk EfficientNet juga sama, dia meningkatnya signifikan pada epoch kedua. Terakhir di exception nih, dia tidak ada yang meningkat secara signifikan, namun saya lihat ini bisa terbilang stabil untuk trennya. Jadi ini untuk ringkasan hasilnya yang tadi ya, kalau sudah dirapikan. Jadi MobileNet itu dia 0,68, lossnya 0,81, ya EfficientNet Binal itu 0,9, lossnya 0,27, exception dia 0,54 dan lossnya 1,1. Jadi ini bisa lihat untuk berapa tesnya. Untuk yang MobileNet itu dari 5 percobaan 3 benar dan 2 salah. Untuk yang EfficientNet B0 dari 5 percobaan benar semua. Terakhir untuk exception dari 5 percobaan dia benar 2. Jadi setelah melakukan percobaan kepada ketiga arsitektur tadi, saya membuat perbandingan. Jadi bisa dilihat sini untuk MobileNet itu dia akurasinya itu 6,6, akurasi validasinya itu 6,68, akurasi ujinya 68, terus uji 0,8. Lalu untuk EfficientNet itu 88, akurasi akhirnya 89, akurasi ujinya 92, dan loss ujinya 0,2. Untuk exception, akurasi ujinya 46, validasinya 54, dan akurasi ujinya 51, loss ujinya 1,1. Jadi karakteristiknya untuk ketiga itu dia, yang pertama MobileNet itu dia stabil dan cepat konvergen, yang EfficientNet itu sangat efektif dan juga konvergen cepat. Untuk exception, konvergensinya lambat, namun dan gradiennya kurang optimal. Secara keseluruhan, analisis backpropagation pada ketiga model menyimpulkan bahwa EfficientNet B0 memiliki efisiensi pembelajaran terbaik untuk dataset ini. Yang mana paling rendah itu adalah exception yang masih berjuang untuk konvergen karena lossnya lebih dari 1. Dan untuk hasil analisisnya, jadi EfficientNet B0 ini dia berhasil menunjukkan bahwa
dan 0 merupakan arsitektur yang paling superior dibandingkan dua model lainnya berdasarkan data log pelatihan. Jadi keunggulannya itu karena metode compound scaling yang dimiliki EfficientNet. Dia menyeimbangkan kedalaman, lebar, dan resolusi. Ini memungkinkan alur gradient saat proses backpropagation berjalan sangat efisien. Grafik akurasi memperlihatkan kenaikan yang tajam dan mulus sejak epok awal. Ini juga menandakan bahwa optimizer mampu menemukan titik minimum pada loss landscape dengan cepat tanpa terjebak di lokal minima. Rendahnya nilai loss itu 0,2 di akhir epoch itu mengkonfirmasi bahwa model mampu mengekstrak fitur distinktif seperti tekstur ombak atau geyser dengan sangat tegas dan minim keraguan. Seperti yang terlihat pada hasil prediksi visual dengan confidence 99%. Itu di visual 5 gambar tadi dia berhasil menebak semua. Selanjutnya analisis MobileNet V2. Jadi berdasarkan grafik akurasi dia ini stabil dan moderat. Kurva pelatihan dan validasi bergerak beriringan dengan posisi validasi sedikit di atas pelatihan. Ini mengindikasikan penggunaan teknik regularisasi yang efektif sehingga model memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Terakhir, analisis underfitting pada exception. Jadi exception ini memperlihatkan kemiringan kurva yang landai di mana indikasi terjadinya underfitting. Sebagai model dengan arsitektur yang sangat dalam, exception memiliki jutaan parameter yang membutuhkan lebih banyak data dan epoch untuk dapat dikalibrasi. Algoritma backpropagation belum sempat merambatkan koreksi error secara efektif ke seluruh lapisan terdalam. Jadi simpulannya adalah untuk ketiga arsitektur ini pada dataset yang digunakan, yang paling baik adalah EfficientNet B0, lalu MobileNet V2, dan terakhir exception. Jadi bisa lihat sini pada kesimpulan kinerja terbaik, kedua yang stabil, dan exception yang ada kendala konvergensi. Lalu optimizer Adam juga bisa dibuktikan kalau ini optimizer yang efektif sehingga dapat mengurangi terjadinya loss function. Sekian dari saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.